Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang passive voice part 2 atau bagian kedua, yaitu passive voice untuk 3 tenses. Yang pertama simple present, yang kedua simple past, dan yang ketiga simple future. Sebelum kita membahas tentang passive voice untuk ketiga tenses tersebut, mari kita ingat kembali rumus passive voice atau kalimat pasif untuk tenses yang paling dasar atau yang dikenal dengan tenses simple present. Pola kalimat untuk simple present adalah sebagai berikut. Kita lihat di sini, pola kalimatnya adalah subject plus am atau is atau are plus verb 3 plus by plus object. To be, am, atau is atau are di sini disebut to be bentuk pertama, yaitu to be untuk tenses simple present. Verb 3 atau kata kerja bentuk ketiga di sini contohnya adalah drunk, eaten, taken, dan lain sebagainya. Rumus atau pola kalimat pasif untuk simple present di sini adalah untuk pola yang secara umum. Tetapi jika kita ingin mengingat kembali polanya secara rinci adalah sebagai berikut. Untuk bentuk negatif ada penambahan kata not, dan untuk yang bentuk interrogatif to be-nya berada di depan kalimat sebelum subjek dan diakhiri dengan tanda tanya di belakang kalimat. Untuk contoh kalimat pasif dari simple present, mari kita lihat. Television is watched by Budi every day. Pola kalimatnya sudah mengikuti pola kalimat pasif simple present, yaitu sebelum kata kerja ketiga atau verb 3, to be-nya menggunakan to be bentuk pertama, is. Mari kita lihat arti kalimatnya. Televisi ditonton oleh Budi setiap hari. Kita lihat juga di sini ada keterangan waktu every day yang artinya setiap hari. Keterangan waktu every day merupakan keterangan waktu yang menjadi ciri khas dari tenses simple present. Perlu diingat lagi bahwa subjek pada kalimat pasif adalah subjek yang dikenai perbuatan. Televisi ditonton oleh Budi. Televisi dikenai perbuatan. Sekarang coba kita lihat kalimat aktif dari kalimat pasif ini sebelumnya, sebelum diubah menjadi kalimat pasif. Budi watches television every day. Pada kalimat aktifnya, kata kerjanya adalah kata kerja bentuk pertama. Setelah diubah menjadi kalimat pasif, berubah menjadi bentuk ketiga, dan terjadi perubahan posisi objek menjadi subjek. Kita lihat kedua kalimatnya. Pada kalimat aktif dan yang kalimat pasif, kedua-duanya menggunakan keterangan waktu yang menunjukkan aktivitas rutin, yaitu every day, yang merupakan keterangan waktu dari tenses simple present. Selain every day, contoh keterangan waktu untuk simple present lainnya adalah every week, every month, every year, dan sebagainya. Contoh lain kalimat pasif dengan tenses simple present adalah the books are bought by Tommy every month. Pada kalimat ini juga ada dua komponen yang merupakan ciri khas dari kalimat pasif simple present, yaitu to be dan kata keterangan waktu rutin. To be-nya menggunakan are, yang mana merupakan to be bentuk pertama, dan keterangan waktunya every month adalah keterangan waktu dari tenses simple present. Jadi, kedua kalimat tersebut, kalau dilihat dari to be-nya, adalah to be bentuk pertama, dan untuk keterangan waktunya adalah keterangan waktu untuk aktivitas rutin. Sehingga bisa diketahui bahwa dua kalimat tersebut merupakan kalimat pasif untuk tenses simple present. Bagaimana? Bisa dipahami? Lalu bagaimana jika kalimatnya seperti ini? Yang pertama, televisi ditonton oleh Budi kemarin. Yang kedua, televisi ditonton oleh Budi besok. Yang pertama, terjadi di waktu lampau. Yang kedua, terjadi di waktu yang akan datang.
belum terjadi, atau masih rencana. Kita tunjukkan lagi ketiga kalimat yang tadi yang menggunakan keterangan waktu yang berbeda. Kalimat yang pertama aktivitasnya terjadi secara rutin. Kalimat yang kedua terjadi di waktu lampau. Dan kalimat yang ketiga aktivitasnya belum dilakukan atau masih berupa rencana. Kalimat yang aktivitasnya terjadi secara rutin disebut simple present. Yang aktivitasnya lampau disebut simple past. Yang belum terjadi atau masih berupa rencana adalah simple future. Untuk yang simple present, polanya adalah subject plus to be bentuk pertama plus verb 3 dan seterusnya. Untuk yang simple past, polanya adalah subject plus to be bentuk kedua plus verb 3 dan seterusnya. Dan untuk yang simple future, polanya adalah subject plus to be future plus verb 3 dan seterusnya. Kita bandingkan untuk rumus yang bentuk positif dulu ya. Kalau kita lihat, perbedaan rumus atau pola kalimat pasif untuk tiga tenses tersebut adalah pada to be-nya. Untuk kata kerjanya sama, menggunakan kata kerja bentuk ketiga. Yang berbeda adalah to be-nya. Untuk pola kalimat pasif yang tensesnya adalah simple present, to be-nya adalah am atau is atau are. Untuk tenses simple past, to be-nya adalah was atau were. Dan untuk yang tenses simple future, to be-nya adalah will be. Jadi, kalau kita terapkan pada kalimat pasif untuk masing-masing tenses, jika kita diminta mengisi to be yang tepat, sekaligus kata kerja yang tepat, dengan melihat pada kata keterangan waktunya, maka kita bisa dengan mudah melengkapi kalimat ini. Untuk kalimat pertama, to be dan kata kerjanya adalah is watched. Kenapa to be-nya is? Karena to be is adalah untuk subjek benda tunggal. Dan pada kalimat ini subjeknya adalah television, kata benda tunggal. Yang kedua, was watched. Dan yang ketiga, will be watched. Mudah bukan? Jadi kalau kita tuliskan, bagan dari to be berdasarkan tensesnya adalah sebagai berikut. Untuk simple present, to be-nya adalah am atau is atau are. Untuk simple past, to be-nya adalah was atau were. Dan untuk simple future, to be-nya adalah will be. Bagaimana? Sudah lebih paham? Baiklah, agar lebih paham, mari kita coba menentukan to be dengan melihat subjeknya dan dengan berdasarkan tensesnya dari tabel berikut ini. To be-nya terbagi menjadi 3 pembagian berdasarkan tensesnya, dan kita berlatih untuk menentukan to be dari subjek yang tertera di situ. Bagaimana? Apakah kalian bisa menentukan to be yang tepat di kolom-kolom tersebut? Baiklah, akan kita beri pilihan agar lebih mudah. Untuk simple present, pilihannya is atau are. Untuk simple past, pilihannya was atau were. Dan untuk simple future, pilihannya adalah will be. Hanya will be, tidak ada yang lain. Jadi, yang paling mudah adalah menentukan to be untuk simple future. To be-nya semuanya will be. Semuanya. Selanjutnya adalah menentukan to be simple present dan to be simple past. Kita harus melihat subjeknya apakah termasuk benda tunggal atau jamak. The books, benda tunggal atau jamak? Benda jamak. The floor, tunggal atau jamak? Tunggal. The car, tunggal atau jamak? Tunggal. The buildings, tunggal atau jamak? Jamak. The cakes, tunggal atau jamak? Jamak. The baby, tunggal atau jamak? Tunggal. Children, tunggal atau jamak? Jamak. Mudah bukan?